Begini, itu bukan lama dalam pengertian eh, ada orang yang menahan atau ada orang yang eh, mendorong, bukan. Memang saya udah bilang dari awal, coba cermati statement saya 2,5 tahun yang lalu. Siap-siap kau Hotman perang berlarut. Kenapa saya bilang perang berlarut? Karena saya dilaporkan di banyak LP. Ijazah palsu lah katanya, kemudian SP3. Penipuan penggelapan lah, ternyata SP3. Kemudian saya ada pelecehan seksual lah segala macam, itu juga sudah selesai. Dan ada aspri saya, macam-macam udah selesai. Sedangkan ini dari awal saya sudah melihat ada dugaan ketidakjujuran penyidik. Dan ini sudah digelar perkara khusus sehingga beberapa barang bukti mereka dirontokkan. Nah, ternyata di akhir dari semua laporan ini, saudari Putri Iklim Aprilia alias Iklim Hakim tidak mengakui dua hal. Satu, tidak mengakui ada tanda tangan kuasa. Yang kedua, tidak mengakui bahwa dia memberitahu ke saya, mengaku ke saya bahwa dia diduga dilecehkan oleh saudara Hotman Paris Hutapea. Yang dua ini membuat kami berseteru panjang. Berseteru panjang itu maksudnya di penyidikan, gelar perkara, kejar sana, kejar sini, sehingga dengan predikat saya sebagai seorang lawyer, yang menurut saya beban terberat saya adalah masalah ijazah dan lain-lain udah selesai, dan daripada ini kami berseteru dan gantung kasus ini, ya sudah, dan ini adalah perkara receh, udah lempar aja ke pengadilan, karena memang ranahnya pengadilan untuk saling membuka. Maka ketika Hotman bilang kalau ada seseorang pengacara jadi tersangka dan terus terdakwa, dia sudah hilang harga dirinya, enggak lah. Kenapa hilang, bos? Saya akan buktikan bahwa apa yang saya terima kuasa dari saudara Iklim Hakim, bahwa itu benar. Saya akan buktikan bahwa apa yang disampaikan Iklim Hakim kepada saya terkait dugaan pelecehan dan chattingan-chattingan yang diduga mesum dan luar biasa dahsyat akan saya buka. Nggak ada apa-apanya dengan yang mereka bilang dengan KTP, yang mereka bilang saya minta buka ini. Nanti kalian dengar sendiri. Karena itu saya akan minta live dan semua media akan menyiarkan semua. Saya akan ceritakan dari awal bagaimana Iklim Hakim bercerita. Oh, saya mengalaminya di sini, saya mengalaminya di sini, bagaimana badan saya mengalaminya di tempat ini, saya mengalami di klub ini chattingannya, ininya semua. Ada bagaimana pengakuan Iklim Hakim di Kementerian PPA. Semua ada. Justru dia sekarang gamang tuh, Hotman itu. Dia bilang, yang penting bagi gua dia diperiksa dan diadili. Setelah mau itu bebas urusan, oh nggak bisa gitu. Itu artinya dia itu mengira bahwa saya takut. Tidak, karena pembenaran dan pembuktian ada di pengadilan. Semua dalam rangka presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Sampai di pengadilan, lihat putusan pengadilan. Saya akan bongkar habis-habisan, orang tahu, oh ternyata ini si banyak bacot itu, kira-kira begitu. Itu dia. Jadi abang punya banyak kartu ini soal bukti Banyak ya, dong. bukti ya. Kalau kita bicara Ini hukum saya kan udah bukti. bilang, saya akan ungkap semua nanti. Bagaimana si Iklim Hakim ini mau bunuh diri, bagaimana ini, bagaimana dia bicara ini, bicara itu. Nah, kemudian ada cek lab, dibilang tidak identik. Waduh, nanti kita buka semua. Siapa yang buat kuasa, siapa yang menyaksikan, siapa yang tanda tangan, kemana dia dengan saya, makan di mana, kita datang ke Polda Metro, siapa yang dampingi, itu saksinya sudah lengkap semua. Kita ke Bareskrim, ada video. Tidak bisa, makanya menurut saya sebenarnya Hotman itu bodoh. Kenapa? Kalau dia cerdas, harusnya jangan sampai terungkap ini, karena ini akan memalukan dia sendiri. Lihat aja nanti, karena kan secara telanjang kita buka. Saya akan sampaikan ke depan majelis ini yang disampaikan Iklim Hakim kepada saya. Kira-kira yang mulia, ada orang begini, kemudian dia bercerita di begini-begini di mobil, apa nggak masuk kategori dugaan ya, pelecehan seksual. Terus wartawan nanya, ada nggak dugaan kelainan seksual? Saya jawab dugaan. Kenapa? Karena dari chattingannya, dari ceritanya Iklim Hakim ke saya melihat ini ada hal yang berbeda. Kalau orang yang biasa nggak seperti itu menurut saya. Nah makanya saya katakan ketika ditanya wartawan, bukan saya yang sebut langsung. Ada nggak dugaan kelainan seksual? Ada, tapi itu juga dari pengakuan Kim. Saya tanya, kamu gimana? Iya bang, jadi ada kelainan nggak? Iya bang, kayaknya ada kelainan.
Apa itu yang klien? Nanti. Biar nanti dari Kementerian PPA dan dari data yang saya dapat dari Kementerian PPA yang akan mengungkap itu. Dan itu semuanya adalah dugaan. Kalau sampai kalimat diduga, dianggap menuduh, besok polisi, jaksa, nggak bisa lagi menyebut kata diduga. Berarti menuduh gitu. Nggak boleh dong. Jadi harus fair. Jadi ini peperangan kami yang 2,5 tahun ini memang saya dorong supaya masuk pengadilan. Bukan karena hebatnya Hotman. Dan nggak usah dia bawa-bawa nama Pak Presiden. Orang udah gerah sekarang. Itu bukan presiden dia sendiri. Dan jangan dia paling berjasa. Apa sih jasa dia? Wah, pernah jadi klien dia? Bisa saja. Saya juga ada klien banyak orang hebat juga. Tapi 2014 saya duluan tuh dengan tim Pak Prabowo. Ketimbang dia. Dia di mana waktu itu? Dan dia juga nebeng kok yang untuk masuk jadi kuasa hukum itu bukan dia tim utamanya. Dia aja duduknya aja di belakang nih. Itu kan ketua timnya kan Bang Yusril, baru Pak Otto, dia siapa? Udahlah dia datang ke situ itu masuk ya sudahlah. Pamer loh, inilah puji. Dulu itu bro, sekarang Pak Prabowo itu milik rakyat Indonesia. Kemudian dia presiden dan dia sudah berpidato semua sama di mata hukum. Jadi nggak usah mimpi Pak Presiden atau keluarga Pak Presiden akan memperhatikan, mengatensi kasus kau. Oh enggak lah. Urusan Pak Presiden dengan keluarga Pak Presiden termasuk Pak Hasim itu tugasnya banyak untuk membantu rakyat ini. Dan saya lebih duluan di sana. Kalau nggak percaya, tanya aja. Lihat data-data 2014, buka jejak digital. Saya ada di situ, Pak Yunus Sospia, ada Bung Fahri Hamzah juga timnya waktu itu, ada Bung Fadlison, ada juga si Habibur Rahman, ada Bang Egy Sujana, banyak kita waktu itu. Jadi jangan klaim-klaim ya, tapi inilah orang yang mungkin tingkat pemahaman politiknya dan pemahaman sosialisasi dia terhadap penanganan satu perkara yang bersifat kemasyarakatan kurang dalam. Jadi dia tidak memahami itu sehingga dia mengira bahwa persoalan kedekatan dia itu akan serta-merta membuat dia mempengaruhi orang. Bro, saya ini sudah lama, pernah DPRD 2 periode, paham betul saya. Dunia politik, dunia berkawan, dan lain-lain. Saya tahu Pak Prabowo itu orang lurus. Jadi justru kalau dia minta tolong pasti dibentak. Saya yakin itu. Karena hukum harus on the track. Oke, begini. Ya, kalau misalnya Hotman nih, kita lihat, oh ini bagaimana dia misalnya menilai ini dengan sebuah kebanggaan. Menurut saya ini bodoh. Kenapa saya katakan bodoh? Karena dari dia mengatakan Rasman sudah sekian tahun jadi tersangka, bangun-bangun tidur lihat wajah gua. Saya udah bilang ngapain lihat wajah dia? Wajah jelek begitu. Dan dia nggak penting. Coba Anda lihat ya, dalam postingan dia tetap ada di belakang KTP lah, si botak lah. Ini orang kelihatan nggak siap. Dia nggak siap ada pendatang baru yang sudah levelnya bahkan melebihi dia. Jujurlah ya. Jujurlah. Dia pegang kasus, kemarin ada anak katanya yang diperkosa, dia coba viral, kan nggak viral-viral tuh barang. Ya yang saya pegang viral terus. Coba sejak 2015 saya pegang kasus viral terus. Sampai hari ini viral terus. Terus, oh dia bilang selalu 911 nggak pernah kutip duit apapun. Emang kami kutip apa? 1 sen di belah 7 kita nggak ada minta duit tuh sama Fadel itu sama keluarganya. Dan banyak kasus yang saya tangani tidak bayar. Medina Zain, malah uang saya keluar 100 juta. Nggak ada tuh bro. Nggak ada. Jadi yang saya mau katakan, menolong, tak mesti Anda harus berbicara, ini free, nggak begitu. Ini saya sampaikan karena seolah-olah saya menarik sesuatu. Saya nggak, keluarga ini datang ke rumah saya, masa bilang, hati-hati Anda pengacara ini, nanti Anda ditinggal. Saya tanya Anda, saya tanya kalian ya, Vincent ya, Bang Oce Kaligis, kena kasus kan, ditahan berapa tahun, keluar dia, dicabut nggak kartu basnya, kartu advokatnya, enggak, dicabut nggak berita acara sumpah, enggak. Kemudian dia jadi apa kemarin? Jadi tim hukum Pak Prabowo Gibran. Itu yang jelas-jelas ada kasus dugaan di situ suap. Artinya, bukan berarti seseorang yang sudah terkena hukuman sekalipun menghilangkan hak dia dan nama besar dia.
Mungkin pada waktu itu Pak Otonya mungkin merasa dia dijebak. Pak Oce itu mungkin dia merasa dijebak. Atau mungkin dia dianggap waktu itu terlalu kritis kepada KPK, sehingga dia misalnya diduga dikerjai, bisa saja. Biarkan rakyat yang menilai. Nah, apa masalah? Rasman, misalnya, orang udah tahu semua kok. Saya nggak malu dengan persoalan ini, ini persoalan remeh-temeh, lelaki dengan lelaki. Tapi kalau kemarin ijazah palsu, penipuan, baru gua malu. Lihat tuh susunan kepengurusan salah satu partai politik. Ada di situ mantan menteri, mantan terpidana, masuk dari pengurus. Ada juga yang dulu diduga ada dugaan mesum, masuk tuh di partai politik. Artinya besar dan tidaknya seseorang, populis dan tidaknya seseorang, negarawan tidaknya seseorang, terkenal tidaknya seseorang, berpengaruh tidaknya seseorang, tokohnya seseorang atau tidak, bukan diukur dari ketika dia menghadapi masalah lalu kemudian dia dihukum karena masalah itu. Tapi sejauh mana dia mampu menghadapinya dan sejauh mana dia bisa recovery kembali dari masalah yang menimpa dia. Itu baru gentle. Apalagi saya belum ada apa-apanya ini dibanding mereka-mereka itu yang sudah sempat bermasalah hukum dan sekarang bangkit lagi. Dan itu hal yang biasa. Karena saya bilang sama Hotman, kau belum tahu saya. Sejarah hidup saya itu pahit, bro. Saya nggak pernah mengaku saya orang kaya. Tapi saya bukan pula petani. Ayah saya itu ustadz guru ngaji. Gitu. Jadi saya dididik untuk berani bersuara, tidak ada takut, tidak pernah gentar. Karena saya sudah katakan pelaut yang handal lahir dari gelombang yang dahsyat, bukan lahir dari air yang tenang. Begitu. Itu yang saya katakan tadi. Tahanan kota, besok saya mau keluar negeri juga nggak ada masalah. Nggak ada itu. Itu nothing. Ya. Kenapa? Ini kan kasus ringan. Memang ada upaya mendorong-dorong supaya saya ditahan di Kabareskrim, nggak bisa. Ada upaya supaya saya ditahan di kejaksaan. Saya mengerti hukum. Saya tahu apa yang bisa membuat orang ditahan. Saya tahu apa yang membuat orang tidak ditahan. Dan saya tahu pasalnya, ancaman hukumannya. Memang ada yang ditahan gara-gara undang IT. Tapi yang mana dulu ini? Dulu Nikita Mirzani ditahan kan? Ya kenapa dia ditahan? Tanya sendiri. Dulu Vicky Prasetyo, waktu dengan Angel Elga, Vicky itu klien saya, adik saya. Tapi waktu dia ditahan bukan saya, setelah dia di dalam baru tunjuk saya. Dia ditahan undang-undang IT juga. Pasalnya apa? Lihat dulu, tanya Vicky-nya. Tapi apakah Vicky terpuruk? Tidak, bangkit. Sekarang calon bupati dia. Dan kami sudah laporkan juga Angel Elga, sudah naik sidik di Polres Jakarta Barat, Jakarta Pusat. Jadi ini masalah momentum dan masalah moral. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.